Halo, welcome guys. Biar agak asik. Tentang apa Wit yang kali ini Wit? Tentang yang agak-agak hot dan sensitif. Enggak sih, sebenarnya lebay aja. Wow. Tentang gimana kan Koko sekarang udah menikah, terus tinggal di rumah yang kayaknya bagus banget kalau udah lihat. anak nama gue. Lihat di foto dong. Kan nggak pernah diundang, ya jadi lihat di foto aja. Ya lu bawa makanan kayak berapa martabak kayak ke tempat gua. Iya, oke, nanti bilang cuci ya, mau mampir. Waktu lo hunting rumah pertama, sebagai cowok dan juga sebagai investor lah ya. Yes. Gue nanyanya pasti kriterianya apa aja sih waktu lo finding rumah pertama, terus struggle-nya apa aja? Karena mungkin walaupun lu nggak susah-susah banget, sorry being straight to the point, walaupun lu nggak susah banget, tapi itu tetap pasti kan rumah pertama, tetap ya quite big investment lah. Tuh, struggle-nya apa aja sama kriterianya buat lo beli si rumah pertama itu. Tapi susah sih cari rumah pertama sih. Emang susah? Susah banget. Oke. Jadi gue cari rumah pertama itu tahun 2012. Posisi itu properti di Jakarta lagi carut marut, lagi gila-gilaan, lagi naik, lagi banyak yang beli. Jadi harga itu nggak karu-karuan. Gue pertama kali cari di Kelapa Gading karena gue resto gue di Kelapa Gading, contoh gue di Senayan. Oke. Jadi gue cari pertama kali Kelapa Gading Yang deket sama tempat usaha. Yap. Oke. Jadi gue pikir Kelapa Gading deh. Gue cari 3 bulan. Tentu karena rumah pertama itu ya sesuatu ya, dan gue masih minta pendapat sama orang tua. Jadi gue Berarti lu beli, sorry gue potong, lu beli rumah pertama setelah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Okay. Jadi setelah gue pacaran 3 tahun, terus gue kayaknya udah mau prepare setahun sebelumnya untuk mempersiapkan supaya kelihatan serius sama mertua. Hehehe. Jadi yang cewek kalau cowoknya belum punya rumah belum serius kok. Loh. Enggak juga semuanya punya ini masing-masing, cuman cara gua untuk menunjukkan keseriusan gua ya kayak begitu gitu caranya gitu. Jadi karena udah 3 tahun kan, udah 3 tahun. Jadi gue cari pertama di Kelapa Gading. Ada tuh murah tapi di pojok. Ada tuh murah tapi itu di tusuk sate misalnya. Gue udah mau hajar aja tuh, mestinya udah lemes lah, maksudnya udah cari kemana nggak ada yang murah gitu di Kelapa Gading. Tapi gue selalu tanya buka gue, oh itu nggak setuju, kurang bagus gitu. Ya udah akhirnya gue urungkan, gue cooling down. Terus akhirnya gue cari Jakarta Barat karena saudara-saudara gue di Jakarta Barat. Cari daerah dekat teman saudara-saudara gue nggak ada. Lagi habis semua, lagi sold out semua. Ya akhirnya ngobrol sama saudara, sama teman. Itu ada di satu daerah, coba aja tuh, kayaknya juga lokasinya bagus, harganya juga oke. Namanya properti tuh ternyata emang percaya nggak percaya tuh dia cari tuan. Cari tuan. Jadi storynya akhirnya gue langsung datang ke tempat itu, langsung ada di tiang itu dijual rumah depan taman gitu. Bahkan udah kayak diinformasikan. Iya, depan taman, luas segini. Gue kalau udah ada depan taman udah nafsu aja. Udah seksi banget nih kayaknya. Akhirnya gue telepon, gue tungguin orangnya. Ada orangnya di situ, maksudnya brokernya. Akhirnya gue tungguin dan tempat di sini nih. Gue langsung naksir karena depan taman dan luasnya juga gue suka. Hook pula. Nomor 1 pula. Nomornya nomor satu. Bloknya nomor 10, nomor 1 udah nggak ada yang, maksudnya
kadang-kadang 4 gitu udah biasanya ya nggak enak aja gitu ya. Oke, jadi percaya juga sih kok sama gitu-gituan. Buat dijual lagi ya, buat jual lagi itu lebih gampang lah kalau kita jual lagi. Oke, tanah kosong ya, tanah sampah-sampah gitu ya, namanya tanah kosong. Semuanya komplek itu udah gak ada tanah kosong. Dan gue memang carinya tanah kosong untuk gue bisa bikin sendiri. Oke, jadi kamu bangun dari nol. Dari nol. Oke. Dari nol. Oke, akhirnya gue tawar dan memang orangnya juga lagi BU. Gue dapet harga cukup bagus. Gitu. Finally kebeli. Finally kebeli. Oke. Ya kalau yang rumah pertama gue ada bantuan orang tua. Oke. Honestly. Nah, lucunya, jadi itu tuh sebelah rumah gue tuh bos BCA lah. Oke, sebelah nama bos BCA. Yeah. Bisa bayangin dong nih Yeah. bos kotok kudusnya kita udah luar biasa. Sebelah nama Yeah. bos BCA. Komisaris lah. Komisaris sebelah. Sebelahnya komisaris. Ya. Jadi dia nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi dia punya 3 kafling. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan rumah gue tuh juga udah mau dibeli sama dia. Udah ditawarin sama dia dengan harga separuh dari harga 2 yang dulu. Oke. Sebelum itu. Kalau ini kan 2, 3, 4 tuh Jisamsu. Oke. Dan nilainya tuh 9. Oh iya benar Iya. 2 tambah 3 tambah 4. Bener kan gue katakan? Iya benar. 9. Jadi kalau dia mau beli itu rumah semestinya ya duit kecil lah. Bukan rumah, duit tanah itu mau Kafling, kafling itu kafling. mau dibeli. Mhm. Tapi kayak kata suhunya lah ya, atau mendingan jangan, karena kalau 1 tambah 9 jadinya 0 lagi. Oh. Oke. Jadi 1 0 gitu. Jadi kayak kan 9 tuh angka yang udah paling tinggi lah ya. Angka single. Ya udah akhirnya itu berarti memang udah rezeki gue tahu itu karena gue sebelum gue bangun, gue bahasa Jawanya apa ya, sowan ya. Oke. Permisi lah sama tetangga sebelah karena sowan, kita mau bangun, pasti kan berdebu dan lain sebagainya. Kita ketemu dulu sama tetangga gue, dia cerita memang mau dibeli tapi ya. Oke, jadi mungkin kalau gue nyimpulin lo intinya, kalau bukan intinya sih, dari cerita lo yang gue ambil adalah kalau buat cowok rumah pertama yang untuk ditinggali dengan keluarganya itu harus yang strategis kali ya. Strategisnya dalam arti either deket tempat kerja atau tempat kita mencari nafkah. Yang kedua ya kalau memang nggak deket pun harus yang nyaman, karena lo tadi langsung care banget sama deket sama keluarga lo atau deket dengan taman. Jadi lo care dengan itu. Dan ya berarti lo juga orang yang ya maksudnya kalau misalnya memang mau bangun ya kemudian ya lo soal permisi. Jadi harus care dengan keramat tamahan di tempat kita tinggal. Yes, karena fondasi itu penting ya. Fondasi setiap kita ngelakuin sesuatu pasti kalau kita punya fondasi yang kuat, kita akan lebih susah lah untuk digoyang. Jadi itu step by stepnya itu seperti kita harus permisi dulu, kenapanya supaya ke depan tuh langkah-langkah kita tuh nggak tersandung ke kesalahan-kesalahan kita di sebelumnya gitu. Jadi kita fondasinya itu step by stepnya itu kita jadi orang harus. Oke, jadi kalau gue boleh tahu rumah pertama lo itu dibelikan orang tua atau ada kontribusi lo juga? Tanah gua, bangunan gua, tanah orang tua, bangunan gua. Oke, bangunan lo gua nyicil. Oke, gimana itu strategi nyicil bangunan? Boleh diceritain? Ya, jadi nyicil bangunan gua, unfortunately gua 20 tahun gua nyicil bangunan itu sama ya. Nyicil bangunan 20 tahun. Jadi which is sekarang baru jalan 8 tahun. Sekarang kayak 7 tahun ya, baru 7 tahun, tapi gue udah revisi jadi 13 tahun kan. Jadi 13 tahun. Oh, revisi itu possible. Possible. Setelah gue ada waktu itu ambil yang fix 5 tahun, setelah fix 5 tahun kita bisa revisi lagi. Oh, oke. Nice. Kita bisa revisi.
Nah, udah gitu berarti dari properti pertama lo itu belum lunas pun lo sudah bisa menghunting yang berikutnya. Iya. Oke. Sorry, tadi gue back bentar. Tadi yang kalau yang berarti kalau gue boleh tahu atau teman-teman boleh tahu, kalau properti yang kita udah beli tanahnya, terus kita mau bangun, itu berarti masuk ke dalam KPR atau KPA? Atau Enggak, refinancing. Refinancing. Oh, refinancing. Iya, Oke. jadi tanah tersebut Itu namanya, sorry, kalau berarti kita ke bank itu disebutnya memang refinancing. pertama kan ada KPR. KPR tuh namanya KPR karena KPR adalah kredit kepemilikan rumah. Oke. Jadi rumah udah jadi kita beli, Oke. pembelian take over. Nah, gue pakai sistem refinancing karena gue semuanya gue biayain dulu sebelumnya. Jadi refinancing itu kayak kita punya aset, kita berikan ke bank untuk dikreditkan, lalu duitnya kita ambil lagi, misalnya buat renovasi, buat apa. Oke. Itu namanya refinancing. Refinancing. Ya, Oke. jadi gue pakai sistemnya refinancing. Oke. Kalau KPR bunganya lebih murah, lebih murah 1% daripada refinancing biasanya. Oke. Jadi teman-teman yang memang udah punya tanah tapi punya problem buat ngebangun bisa pakai si refinancing. Bisa. Jadi itu dijaminkan. Dan bunganya pun nggak terlalu besar. Enggak, oke. Masih oke ya. Oke, apalagi kalau gue selalu beberapa kali ini pakai BCA. BCA tuh paling bagus buat kredit. BCA sekali. Iya. Oke. Yang kerja di BCA kayak bangga banget. Oke, terus kalau misalnya next tadi gue bilang kan lo belum selesai untuk Iya. cicilan yang pertama, terus lo udah langsung ambil properti berikutnya. So how is it? Justru setelah kita beberapa tahun kan properti kita kan naik. Oke. Nah, jadi kita bisa misalnya dari 2M jadi 3M properti kita. Emang secepat itu? 5 tahun, 7 tahun cuy. Oke. Kan nggak tahu ya, mohon maaf. Ya, jadi ada selisih kan, masih ada yang belum diambil kreditnya. Ini kita bisa ambil lagi kreditnya, top up lagi, refinancing atau M kita ambil lagi buat beli rumah yang lain. Gimana? Sorry, nggak nyampe otaknya. Gimana? Misalnya kita kredit 2M rumah kita, Oke. 2M ya. Terus di beberapa tahun kemudian di appraisal lagi sama bank. Appraisal itu penilaian sama bank Oke. Ini buat yang refinancing ya? buat refinancing. Oke, terus? Nilai rumah kita naik nih jadi 4M. Oke, karena beriring dengan waktu nilai rumah kita juga ikut naik. Ya, sehingga sisa plafon 2M ini kalau kita punya kemampuan untuk kredit, ini bisa dipakai lagi, Oke. bisa diambil lagi kreditnya untuk kita bisa beli atau bisa apa Oke. properti lah. Jadi properti itu kayak apa ya? Gue sukanya karena properti itu bisa kayak menghasilkan properti yang lain gitu. Oke. Karena bisa didapat. Itu berarti bisnis properti itu bisnis yang bisa menghasilkan bisnis yang lain ya kayaknya ya, bisnis properti yang lain karena dia nilai tanahnya itu sendiri naik dari tahun ke tahun. Mungkin nggak cepet tahun ke tahun ya, kayak lo butuh 5 tahun tapi at least naik gitu after 5 years. Alright. Terus udah gitu berarti lo baru consider di properti yang kedua dengan salah satunya bantuan dari refinancing yang pertama. Ya, bisa. Oke. Kalau ya, betul. Alright, kayaknya itu dulu tipsnya. Oke, thank you. Udah lain terus Bu. Jadi gitu dulu. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, seperti properti, tentang usaha-usaha lainnya, jangan lupa like, share dan subscribe. Atau mungkin ada request pertanyaan Ya, bisa di komen gitu ya. Iya. Bisa di komen nanti. untuk Bapak Soto Kudus Senayan ini. Ya, bisa di komen. Nanti mungkin kita bisa bahas di video-video berikutnya. Thank you, bye bye.